Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jemaat Gemim Ebenezer yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari Minggu 11 Oktober 2020, kita semua patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh dipertemukan dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti live streaming, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dina Sofia Mawara Berat yang sudah bersedia memimpin ibadah di pagi hari ini. Sekali lagi atas nama seluruh jemaat menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan kiranya akan memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan kita sekalian. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan mulaikan ibadah ini. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Dan kita umat gembala-Nya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami datang menyembah Engkau, karena Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa. Engkaulah yang telah menciptakan kami manusia. Dan kami bersyukur karena di minggu ini kami boleh lagi ada dalam kebersamaan jemaat-Mu, beribadah bersama meskipun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau menguduskan peribadatan kami, dan Engkau layakkan kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kami akan memulaikan ibadah ini, serta mengalaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Bahagia tiap rumah
Silakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau selalu menyatakan kasih sayang-Mu bagi kami. Pemeliharaanmu Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah dan rahmat-Mu yang Engkau beri bagi kami. Kami datang kepadamu sebagai umat yang Engkau kasihi, untuk mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Dalam perjalanan hidup bersama kami, di tengah-tengah keluarga masing-masing kami, ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Terkadang sebagai istri ataupun suami serta anak-anak, kami mengedepankan keegoisan kami, dan kami lebih menuntut hak-hak kami dan kurang melakukan kewajiban-kewajiban kami sebagai istri, sebagai suami, juga sebagai anak-anak di tengah keluarga kami. Ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur karena mengedepankan keegoisan, bahkan keangkuhan kami sebagai manusia. Kami melecehkan satu dengan yang lain, sehingga seringkali terjadi berbagai keributan-keributan dalam hidup bersama dengan orang lain, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kami. Begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, karena kami kurang menghargai kekudusan sebuah perkawinan yang telah Engkau bentuk. Kami adalah orang-orang berdosa sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Kami seringkali lalai melakukan apa yang Tuhan amanatkan. Ada begitu banyak pemberontakan kami terhadap Tuhan. Kami adalah orang-orang berdosa. Ampuni dan kasihani kami, baharui hidup kami. Kami bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untukku punya Yesus, nakoda hidupku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Kita membaca Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kita menyanyi, kami bersyukur padamu Tuhan.
berikan bagi kami setiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan firman kehidupan, yang senantiasa hadir dalam berbagai kenyataan hidup yang kami alami. Kami sungguh membutuhkan Engkau dalam hidup kami dan keluarga kami. Itulah sebabnya saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terangilah kami dengan Roh Kudus, agar bagian bacaan Alkitab ini akan menjadi berkat bagi kami. Kami memahaminya dan kami bertekad untuk menerapkan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Layakkanlah hamba-Mu ini dan mampukan hamba-Mu. Hamba siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 16. Judul tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami
tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 menjadi bagian bacaan kita sebagai warga Gemim dengan tema memelihara kekudusan perkawinan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ancaman terhadap keutuhan dan kekudusan perkawinan selalu ada setiap saat. Ancaman-ancaman itu datang dalam bentuk perselingkuhan, percabulan, tindakan kekerasan, kebohongan, bahkan karena kebutuhan ekonomi. Hal-hal ini dapat menjadi penyebab hancurnya perkawinan atau keluarga. Apa yang kita sering baca dan dengar dari media-media sosial, bahwa sekarang ini kawin cerai sepertinya menjadi fenomena baru yang makin top. Tidak terkecuali ini pun terjadi pada keluarga-keluarga Kristen. Dan hal ini harus menjadi keprihatinan dan pergumulan kita bersama. Karena gereja memahami bahwa pernikahan adalah sebuah institusi atau lembaga yang kudus, yang melibatkan laki-laki dan perempuan,
yang diteguhkan dan diberkati oleh Allah. Dalam pandangan gereja bahwa perkawinan wajib dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam ketaatan kepada Allah, dijalani dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, jika kita membaca Alkitab, maka kita akan temukan bahwa tidak ada satupun dalam bagian Alkitab yang menganjurkan perceraian. Dan hal ini juga jelas muncul dalam bagian bacaan kita. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Suatu penegasan Paulus, dan ini merupakan firman Tuhan bahwa orang Kristen tidak diizinkan untuk bercerai. Bahkan setelah bercerai pun tidak boleh kawin kembali. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Memang ancaman-ancaman perceraian itu dapat melanda kehidupan keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat Korintus. Dan ancaman itu berupa bahaya percabulan. Memang Paulus sangat menyadari tentang kelemahan manusia jika diperhadapkan dengan kebutuhan seksual. Karena itu, Paulus menasihatkan jemaat agar menghindarkan diri dari percabulan serta menghindarkan diri dari perceraian. Paulus memang katakan bahwa memang baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, maka baiklah setiap laki-laki mempunyai istri dan istri mempunyai suami. Dan masing-masing memenuhi kewajibannya. Itu yang Paulus sampaikan yang pertama. Dan untuk menghindarkan bahaya percabulan yang dapat menjurus pada perceraian, maka Paulus juga mengingatkan bahwa dalam perkawinan tidak boleh egois. Itu tercermin atau ditulis di ayat 4. Istri tidak berkuasa atas dirinya atau tubuhnya sendiri, demikian juga suami. Dan yang ketiga di ayat 5. Dalam perkawinan suami istri jangan saling menjauhi. Kecuali untuk sementara waktu untuk berdoa. Agar tidak jatuh dalam pencobaan. Yang keempat ayat 8. Paulus menganjurkan supaya orang-orang yang tidak kawin atau bujang dan kepada janda-janda untuk tetap pada keadaan mereka. Tetapi jika tidak dapat menguasai diri, lebih baik kawin.
Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dan yang kelima ayat 12 sampai 16. Paulus katakan kepada laki-laki atau perempuan yang adalah istri yang kawin dengan orang yang tidak seiman, supaya jangan menceraikan pasangan mereka. Sebab mereka yang tak seiman dapat dikuduskan oleh pasangannya yang beriman kepada Yesus. Kecuali yang bersangkutan, yang tidak seiman, mau bercerai dari kita atau dari pasangannya. Karena Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan sebagai suami istri harus saling menyelamatkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dan saling menyelamatkan antara suami dan istri, itulah panggilan kita. Dan ini harus menjadi tujuan dan tekad kita bersama dalam perkawinan. Kekudusan perkawinan akan terpelihara jika suami istri bersama-sama menciptakan dan menghadirkan damai sejahtera dalam hubungan suami istri melalui kehidupan yang memenuhi kewajibannya masing-masing. Saling memberi dan menaklukkan diri pada pasangannya, bukan memberi dan menaklukkan diri pada orang lain yang bukan pasangannya. Suami istri tidak egois dan merasa sok berkuasa karena berbagai hal yang melekat dan yang ada pada suami atau istri. Tidak saling menjauhi, tetapi saling membutuhkan dan merindukan. Dan Paulus juga mengingatkan supaya suami istri itu saling menyelamatkan, bukan saling menjatuhkan dan menghancurkan satu dengan yang lain. Masing-masing tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatannya. Maka hal-hal ini hendaknya menjadikan suami istri untuk saling melengkapi, saling menasehati, saling mensupport, dan saling menerima keadaan masing-masing. Ini semua dapat dinikmati jika Tuhan sebagai pembentuk dan pemilik lembaga pernikahan selalu ada dalam hidup suami dan istri dan menjadi pemimpin atas keluarga kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai keluarga Kristen akan terus memelihara kekudusan perkawinan kita melalui kehidupan yang kudus sebagai suami, sebagai istri, menghindarkan diri dari percabulan, perselingkuhan, bahkan tindakan-tindakan yang dapat menghancurkan pasangan kita, bahkan anak-anak kita, serta keluarga kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus mewarnai perjalanan hidup kita, karena kita saling menghormati hidup kita masing-masing dan menghormati Tuhan sebagai pembentuk dan pemilik keluarga kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Dan sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi, "Rindukah engkau mendapat berkat?"
hidupku. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdoa umum. Dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun mulai tanggal 11 sampai 17 Oktober. 11 Oktober hari ulang tahun saudara Meilani Timpalen. 12 Oktober remaja Tita Kristen Mait. 13 Oktober adik Cecilia Patimahu, Bapak Robert Paudi. 15 Oktober adik Immanuel Hambari. 16 Oktober Ibu Indri Sulu. Tanggal 11 Oktober hari ulang tahun perkawinan keluarga Silangen Kolowai. Mereka yang sakit atau yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan serta yang lanjut usia, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Yuliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoce Leuhang Dumalang. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami sudah boleh lagi mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan, menasihatkan kepada kami sebagai keluarga-keluarga Kristen untuk memelihara kekudusan perkawinan melalui hidup yang kudus di hadapan Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, tapi juga menjadikan anak-anak kami sebagai anak-anak kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan oleh Roh Kudus Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan, setiap keluarga, sehingga keluarga-keluarga kami akan tetap berdiri tegak sebagai keluarga Kristen yang bersaksi tentang kasih sayang Tuhan. Dan kami semua akan terus menjadi keluarga-keluarga yang memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu Ebenezer Winangun, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Berkati sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda, remaja-remaja dan anak-anak sekolah minggu. Berkati semua kami dengan kesehatan, kekuatan, dan tolong kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menyediakan kebutuhan hidup jemaat-Mu, baik kebutuhan-kebutuhan setiap hari makan dan minum, tapi juga kebutuhan-kebutuhan anak-anak bersekolah dan kebutuhan-kebutuhan untuk kesehatan jemaat-Mu. Kami mohon ya Bapa, lindungilah dan sayangilah jemaat-Mu. Ajarkanlah mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dan tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan melalui persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Kiranya persembahan itu sebagai tanda penyembahan mereka, sebagai jawaban iman atas berkat yang Tuhan telah berikan bagi jemaat-Mu. Karena mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber kehidupan mereka. Tuhan menjauhkan dan melalukan dari berbagai penyakit termasuk virus COVID-19 ini yang menghantui kami umat-Mu. Kami mohon tolong kami Tuhan. Jangan Engkau biarkan kami. Virus-virus jahat ini Tuhanlah yang akan menghalaunya, yang menghancurkannya. Dan Engkau berilah kepada pemerintah kami
bahkan para peneliti, para dokter juga, agar boleh menemukan vaksin yang tepat, juga obat yang tepat dalam rangka menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kami hanya berseru dan berserah kepadamu, karena Engkau yang berkuasa, melebihi kuasa virus-virus jahat ini. Tuhan, tolong berkati pemerintah kami, berkati dan tolong mereka, pulihkanlah bangsa kami, perekonomian bangsa kami, kesehatan masyarakat. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami semua. Karena itu ajarlah kami untuk selalu bertobat, menyadari kesalahan dan keberdosaan kami. Kami boleh kembali ke jalan Tuhan. Berkatilah dan tolonglah kami Bapa, agar kami terhindar dari berbagai perilaku-perilaku hidup yang tak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah juga keluarga-keluarga kami masing-masing, agar keluarga kami terhindar dari perceraian. Tuhan tidak menginginkan perceraian, karena itu utuhkan kami Bapa. Biarlah cinta kasih akan terus ada dalam hidup kami, sehingga cinta kasih itulah yang akan mengikat kami sebagai suami istri, bahkan bersama anak-anak, untuk terus berjalan. Hanya maut yang akan memisahkan. Tuhan menolong kami dari berbagai ancaman dan tantangan perceraian, biar semua itu terhindar. Dan perilaku-perilaku kami akan terus menampilkan perilaku-perilaku hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberi kegembiraan, sukacita dan damai sejahtera bagi pasangan kami, bagi keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk semua program-program pelayanan gereja-Mu. Tuhan memberkati para pelayan khusus, penatua dan syemasi pendeta, agar dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami percayakan mereka semua sebagai pelayan Tuhan, baik pelayan BIPRA di kolom, bahkan kostor pegawai dan juga komisi-komisi kerja. Biarlah Tuhan senantiasa mau pakai kami sekalian. Tuhan, tolong perjuangan anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami boleh berhasil dalam perjuangan hidup mereka, baik mereka yang sedang bersekolah maupun mereka yang akan mencari pekerjaan, dan mereka yang sedang berjuang untuk menggapai apa yang mereka cita-citakan. Berkatilah dan tolonglah mereka. Tuhan, tolong anak kekasih Dania Sampul yang sedang berjuang mengikuti tes selanjutnya untuk menjadi poluan. Tuhan, tolong berkati anak ini. Biarlah kiranya kuasa kasih Tuhanlah yang akan ada untuk Dania, dan Tuhan akan memberkati perjuangannya. Kiranya keberhasilan akan Tuhan berikan. Semua ada dalam kuasa dan kehendak-Mu. Kami hanya berseru kepadamu Bapa, tolonglah anak-anak kami dan tolonglah juga Dania Sampul. Terima kasih Bapa. Kami membawa mereka yang berhari ulang tahun. Biar berkat Tuhan akan terus menjadi bagian mereka, sehat dan kuat, sukacita dan kebahagiaan hidup menjadi bagian mereka sebagai pribadi maupun keluarga. Mereka yang sedang mengalami sakit, bahkan dalam proses pemulihan dan lanjut usia, Tuhan kuatkan iman mereka, dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan mereka. Pulihkanlah secara sempurna fisik dan kondisi mereka Bapa, dan Engkau sendiri Tuhan dengan kasih-Mu akan menjamah mereka satu persatu. Terpuji Engkau Bapa, ampunkanlah dosa kami, berkatilah gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami sudah berdoa kepadamu sambil memohon, ampunkanlah kami yang berdosa ini, dan dengarkanlah seruan kami. Jawablah menurut kasih setia-Mu di dalam Yesus Tuhan Maha Pengampun yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini
kita menyanyi bersama Nimbole Bacere. Janji Tuhan, kita sayang kita ada berjanji Tuhan, kita sayang Tuhan bikin orang jadi satu. Apa yang sudah ika di dunia dan di surga. Orang selalu berdua, orang selalu bersama, dalam susah dan senang. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, haleluya. Silakan duduk, ibadah sudah selesai.